Siang ini, udara cukup panas ketika aku berjalan di depan pertokoan. Seperti biasa, aku mendatangi relasiku pemasok bahan daging yang berada di bagian dalam pertokoan. Tapi kali ini, aku menggunakan jasa taksi karena mobilku sedang diservis di bengkel. Tiba-tiba, aku dikejutkan oleh suara yang memanggil namaku. Tangguh! Nadanya berat dan lantang. Dan aku merasa heran saat melihat orang memanggilku. Wajahnya tampan berseri dengan kacamata hitam yang modis. Postur tubuhnya atletis, pakaiannya necis. Dia memakai jas yang terkancing lengkap dengan dasinya. Tapi sungguh, aku tidak mengenalnya. Kulihat dia tersenyum dan berjalan ke arahku. Aku mencoba mengingat-ingat apakah aku pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya. Kapan dan di mana? Namun, sebelum aku menemukan jawaban, pria itu telah berdiri di hadapanku seraya menyodorkan tangannya. Ragu-ragu, aku menyalaminya. Dia tertawa. Apa kabar, Gu? Apakah usaha baksomu makin berkembang? Suaranya di sela tawa. Aku tidak segera menjawabnya. Minggu berkerut. Dia mengembangkan tawa lebih keras dan panjang. Setelah lebih setahun berlalu, baru sekarang kita bertemu. Coba kau terka siapa aku? Pintanya. Aku sungguh dibuatnya bingung. Sedikit pun tak kutemukan file tentang dirinya di benakku. Maka dengan permintaan maaf, aku menanyakan siapa dirinya. Lagi-lagi dia tertawa. Kali ini sampai terkekeh-kekeh. Dan ketika dia menghentikan tawannya, perlahan-lahan ia membuka dasi dan kancing bajunya. Lalu ketika tangannya menarik bajunya ke bawah, maka terlihatlah olehku tanda lahir serupa Pulau Sumatera di dadanya. Bongkot! Aku tersimak. Ya, aku bongkot. Raya membuka kedua tangannya dan memeluk diriku. Secara refleks, aku pun membalas pelukannya. Lihatlah aku, lihatlah kawan. Bongkot sekarang bukan lagi bongkot yang dulu. Suaranya lantang antara rasa bangga dan haru memegang pundakku. Tapi tak kuasa aku memendung rasa heran. Dia kembali tertawa. Ini metropolitan, Bung. Semua bisa terjadi di sini. Iya, semuanya, ucapnya sambil membuka kacamata. Aku tidak mengerti. Bentar lagi kau akan mengerti. Iya, sengaja aku tidak datang ke rumahmu. Aku lebih memilih ingin bertemu di tempat ini. Tempat pertama kali kita bertemu di rantau. Sudah seminggu, setiap hari aku menantimu di sini. Aku yakin kau akan datang. Karena itu harus kita rayakan. Ayo ikut aku. Seraya ia menarik tanganku untuk mengikutinya. Maka urungkan niat untuk menemui relasiku pemasok bahan daging yang berada di bagian dalam pertokoan. Kita mau kemana? Ke tempat yang paling mewah di ibu kota ini. Kau gila? Pikirmu itu murah? Aku yang traktir. Tapi, sudahlah. Kau tinggal menikmati saja. Bukan. Maksudku, dari mana kau dapatkan uang? Aku sudah menjadi pengusaha yang kaya raya sekarang. Secepat itu? Sudah kubilang. Semuanya bisa terjadi di sini, Bung. Seperti di negeri sulap, di negeri sihir.
Dia membawaku ke sebuah mobil mewah di tempat parkir yang membuatku semakin terheran-heran. Dan dia seperti memahami apa yang terjadi di benakku. Ayo, naik, ini mobilku. Kenapa kau berkencing serupa itu? Santai sajalah. Iya, aku mencoba tersenyum. Sebentar kemudian, mobilnya sudah berada di jalan raya. Ia menceritakan perjalanan hidupnya sejak kami berpisah. Lebih dari setahun yang lalu, ia menjadi bos seperti sekarang. Beberapa hari setelah ia kuantarkan dari rumahku ke tempat pertama kali kami bertemu, ia didatangi seorang yang menaruh iba padanya dan memberitahu bahwa ada seorang konglomerat besar yang ingin membeli hati nurani. Konglomerat itu ingin bertobat karena dia merasa dosanya sudah bertumpuk-tumpuk. Bukan saja dosa kepada diri sendiri, tapi juga kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Selama ini dia tidak bisa beramal, padahal dia ingin sekali berbuat kebajikan. Amal ma'ruf nahi mungkar. Dia merasa heran dan bingung tidak bisa melakukannya. Ia mendatangi seorang ulama dan disarankan untuk membeli hati nurani. Tutur orang itu. Loh, memang hati nuraninya kemana? Menurut informasi, hati nuraninya hilang entah kemana saat dia sering menang tender mega proyek, kata orang itu lagi. Maka setelah menimbang-nimbang, kemudian dengan tekad bulat, Bongkot pun menjual hati nuraninya. Tidak tanggung-tanggung, konglomerat itu sanggup membeli dengan harga fantastis. Pengalihnamaan saham di sebuah perusahaan besar dan uang miliaran rupiah. Dengan harta kekayaan itu, aku membeli anggota tubuhku yang baru dan menikmati impianku sepuas-puasnya. Suara Bongkot menggema di dalam mobil. Jadi, sekarang kau tak punya hati nurani? Tiba-tiba aku merasa mual membayangkannya. Segera aku minta Bongkot untuk menghentikan mobilnya. Kenapa? Katanya, aku mau turun di sini. Setelah